Inilah detik-detik bencana longsor terjadi di lokasi tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tiba-tiba berjatuhan. Saksi mata di lokasi kejadian menyebut longsor terjadi dengan sangat cepat. Kejadian longsor di lokasi tambang Gunung Kuda ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. 11 orang tewas dan 4 korban luka, sementara 8 orang lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Semua dari bawah. Oh. Saya gali dari bawah. Oh, dari bawah. Iya, biar turun langsung ke bawah. Oh. Dia ngambil dari atas, seperti bawahnya sudah keropos. Makanya kurung. Ya. Nah itu yang meninggal itu ada sekitar 14 orang, benar nggak? Masih ada lagi. Sebenarnya berapa jumlahnya, Pak? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali pada seluruh pada bangsa yang pernah berada. Semua dulu dengan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Dan yang sakit dengan pengertian Allah Subhanahu wa taala, yang sudah like, share dan komennya, terima kasih. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan pada sedulur semuanya. Kali ini kita pengen mengangkat yang sedang viral di media sosial, yakni terjadinya kecelakaan di daerah Cirebon, tepatnya di Gunung Kuda, yang memakan korban hampir 14 dan sampai sekarang beberapa orang yang belum diketemukan ya jasadnya. Itu suatu musibah karena kekurangan tenaga ahli di bidang pertambangan galian C tadi ya, menurut beritanya. Secara pertambangan itu tidak bisa digali sistem dikeruk ya, tapi harus melingkar. Jadi istilah dalam pertambangan itu. Seperti yang terjadi di pertambangan yang sudah profesional, seperti Freeport, itu digali memutar. Ini sedangkan ini langsung ya. Itu secara geologis memang sangat berbahaya seperti itu, apa yang disampaikan oleh gubernur kita, Bapak Aing, Kang Didi ya, itu sudah diingatkan 3 tahun yang lalu. Nah, coba kita ungkap secara sisi goibnya. Biasanya meninggal karena kecelakaan itu ruhnya pada gentayangan atau bagaimana ya, menurut dari guru kita, Sang Hyang Nurjanawana, dan ada pihak dari golongan goib yang tidak menerima dengan kerusakan lingkungan tadi atau Gunung Kuda ini ya, di daerah Cirebon tadi ya. Nah, coba kita ungkap dari sudut pandang goibnya, tapi kita coba undang. Yang hadir itu siapa? Allah yang mengetahui kejadian ini. Semoga semua sedulur bisa mengambil hikmahnya, sana semua kejadian itu karena perbuatan manusia. Kita bisa mengambil hikmahnya nanti dengan proses mediumisasi. Nanti kita undang dari goib siapa yang hadir. Tapi harus digarisbawahi bahwa mediumisasi ini bukan mewakili kebenaran, hanya sebagai iktibar, sebagai wawasan saja supaya kita menambah iman Islamnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berkolaborasi dengan Kang Sutadi dari channel Swarga Loka. Siap ya, Kang? Insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang yang menjadi mediator ini terproteksi dari cahayanya Sang yang menjadi dalam sebagai fasilitas risiko apapun masuk dalam tubuh mediator ini. Kecuali yang saya undang, saya tarik masuk dalam tubuh mediator terproteksi dari cahayanya Sang yang menjadi Sallallahu Muhammad Sallallahu yang berusaha masuk otomatis tertendang lempar ke neraka jahanam. Yang tidak saya undang musuh-musuhnya otomatis Allah. Tidak dalam kudu-kudunya, ada dalam tubuhnya jin fasik, liman fasik, iblis apapun terkuncir apa tidak bisa bagi, tidak bisa wasiat ini. Ini Sang Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Widi Wasa, saya menghadirkan goib yang mengetahui peristiwa terjadinya kecelakaan di Gunung Kuda yang hari Senin kemarin terjadi. Kalau tidak salah hari Jumat itu terjadinya, dari beberapa hari ini tertarik telapak tangan saya dengan izin Sang Hyang Widi Wasa yang mengetahui goib apapun, bangsa goib fasik apapun yang mengetahui tentang jadinya di Gunung Kuda, telapak tangan tersedot telapak tangan saya dengan izin Sang Hyang Widi Wasa. Allah masuk dan sinkron otomatis dengan tubuh mediator ini sinkron. Kita suara tersambung, bisa bicara bahasa manusia, sinkron dengan tubuh mediator. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator. Termasuk pikirannya full kuasai Allah dengan jasad ini. Selamat malam, Sampurasun. Ampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Mbak? Jauh. Jauh. Tahu. Saya pengen mengundang dari kejadian kasus kecelakaan di sebuah gunung itu, Mbak. Kok yang hadir Anda? Iya. Anda dari golongan apa? Saya siluman. Wujudnya? Yang kenceng suaranya, Mbak. Saya siluman. Siluman wujud apa? Manusia. Siluman berwujud manusia. Anda kok yang hadir, berarti Anda yang mengetahui. Saya ingin mengundang goib yang mengetahui kejadian itu. Saya melihat semua kejadian itu. Karena saya tinggal di situ. Tinggal di situ, di bagian mana, Mbak? Saya di atas. Itu kejadiannya gimana itu, Mbak, bisa terjadi itu? Apa ada dari goib yang ikut campur, menjerumuskan? Banyak yang ikut campur di situ. Jadi memang itu sengaja dari goibnya nggak terima, apa gimana, Mbak? Sengaja dari bangsa kami. Biar berhenti itu. Karena di situ itu tempat kami. Tempat berkumpulnya kaum kami di situ. Dari golongan siluman. Siluman, jin ada di situ semua kumpul. Ada kerajaannya, Mbak? Ya, di situ ada tempat khusus. Di situ yang nggak boleh diganggu oleh sembarang orang. Nah, jika didiamkan terus lama-lama akan sampai ke tempat itu. Oh, tapi sebenarnya belum nyampe. Belum. Tapi udah mendekati itu terjadinya penggalian. Sebenarnya itu udah diberitahu dulu. Tapi tetap saja dijalankan. Di apaan itu, Pak, waktu kejadian itu? Batu-batuannya didorong apa gimana? Kami dorong semuanya. Yang kenceng, Mbak, suaranya nggak kedengaran. Kami dorong semua dari bawah. Saya gali dari bawah. Oh, dari bawah. Iya, biar turun langsung ke bawah. Dia ngambil dari atas, seperti bawahnya sudah keropos. Makanya keburuk. Ya. Nah, itu yang meninggal itu ada sekitar 14 orang, bener nggak? Masih ada lagi. Sebenarnya berapa jumlahnya, Mbak? Banyak. Masih ada yang tidak ketemu. Totalnya berapa itu, Mbak? Anda kan tahu di situ.
Berapa sebenarnya? Saya tidak bisa mengetahui semuanya. Tapi Terus itu masih ada. mayatnya sampai sekarang belum ketemu. Keuruk di dalamnya. Itu para pekerja. Siapa? Orang lewat. Astagfirullah. Orang yang main itu ada. Orang main-main. Katanya ada juga orang jualan. Jualan es. Ya, jualan makanan gitu, minuman. Oh. Jadi aktivitasnya tuh lagi rame itu ya, Mbak? Rame. Rame sekali. Anda sudah muslim, udah bisa ngucap. Alhamdulillah. Sudah ngikut beliau? Belum. Belum ikut sang yang rencana mana? Udah tahu beliau? Tahu. Bangsa kami semua tahu di situ. Nah, situ belum ada yang menjadi pengikut beliau, Mbak? Ada. 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 Lain wilayah. Lain wilayah. Ya. Dari golongan Anda? Ya. Dari golongan siluman apa golongan manusia? Siluman. Nah, sekarang saya mau tanya tuh ruhnya pada kemana, Mbak? Kan biasanya meninggal belum waktunya itu. Ditawan. Saya tidak bisa bicara masalah roh. Ditawan berarti? Saya tidak bisa bicara masalah roh. Kenapa? Itu bukan wewenang saya. Saya rasa ditawan kali ya. Penguasanya golongan apa, Mbak? Ada jin di situ. Jin yang kuat. Ya. Penguasanya. Ya. Jangan-jangan dimasukin ke sono ya, Gia? Saya tidak tahu. Ruhnya manusia itu. Saya tidak tahu ya. Anda di situ memang tinggal apa ditugaskan? Saya tinggal di situ sudah lama. Udah lama. Ya. Kerjanya besar, Mbak? Kerjaan goibnya? Besar sekali di situ. Besar sekali. Ya. Terus dari kejadian itu orang pada kapok jadi, Mbak? Nggak mungkin kapok. Orang serakah nggak mungkin kapok. Kan udah tutup sama pemerintah Provinsi Jawa Barat tuh, Pak. Kita nggak tahu nantinya. Oh. Sekarang kan kejadian ditutup. Oh gitu. Setiap ada kejadian pasti ditutup. Tapi tidak tahu nantinya. Apa ada unsur tumbal juga, Mbak? Dari pemiliknya? Ada nggak itu, Pak? Unsur tumbal? Tidak ada. Tidak ada. Emang murni kecelakaan? Ya. Diuruk itu? Ya. Sampai ada mobil sama beko teruruk juga ya, Mbak? Terus itu ada yang menyusul juga kejadian longsornya itu. Memang sengaja dibikin itu, Mbak? Sekarang sudah waktunya. Alam akan hancur. Jika kita tidak menjaganya akan hancur. Semuanya alam di sini. Hancur ya. Apa dampak dari alam itu, Mbak? Pengaruh dari golongan gaib itu apa, Mbak? Apa ada pengaruhnya? Pengaruhnya mereka tidak menghargai tempat-tempat kami. Tempat-tempat bersejarah kami. Tempat-tempat leluhur kami yang leluhur dulu pernah tinggal di situ. Gunung Kuda itu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Allah. Mohon maaf. Saya tidak boleh bicara lebih banyak. Kenapa, Mbak? Ada yang melarang saya. Dari siapa? Leluhur Pajajaran. Ya, kan wilayah Jawa Barat, Mbak. Pajajaran. Saya dilarang untuk menceritakan semuanya. Biar manusia sadar sendiri. Tanpa harus mengetahui apa yang terjadi. Ya, yang sedikit aja, Mbak. Biar manusia di situ, kita kan mau disiarkan langsung nih, Mbak. Dilihat gitu, Mbak. Sosok guru benar yang sekarang, yang pernah mengingatkan, dia tahu. Sebenarnya dia lebih paham. Iya, 3 tahun yang lalu katanya, Mbak. Tapi dia tidak bisa menceritakan lebih dalam. Dia hanya menceritakan, hati-hati ini bahaya. Sebenarnya dia tahu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jadi beliau juga bukan orang sembarangan ya, Mbak? Bapak Gubernur. Dia tidak berani menceritakan lebih dalam. Dia lebih paham. Makanya dia lebih sayang pada alam. Karena beliau didampingi oleh para leluhur itu, Mbak. Jadi biar itu udah tahu ya, Mbak. Tapi dia tidak bisa bercerita lebih dalam. Masalah pergoiban, masalah leluhur dia tidak bisa bicara.
Oh, masa rahasia Allah itu kegoiban. Dia berjuang di pemerintahan. Dia bergerak sesuai nalar manusia. Oh iya. Tapi di dalam nalar ruh dia tidak akan berbicara. Oh. Dia diam. Dia hanya mengingatkan, hati-hati, hati-hati. Cuma manusia tidak ada yang mengerti. Beliau sosok orang yang luar biasa. Iya, katanya 3 tahun yang lalu pernah datang ya, Pak ya. Pernah diingatkan. Sampai beliau tuh mau disuap ya. Itu karena resmi, makanya dia tidak bisa menutup. Iya ya, Pak. Astagfirullah. Kalau bukan resmi udah ditutup itu sama beliau. Karena beliau waktu itu belum jadi berkuasa seperti sekarang ya, Pak. Belum jadi gubernur ya, Pak. Karena dia tahu di situ ada tempat leluhurnya yang bersemayam di situ. Oh, leluhur dari beliau. Ada di situ. Pajajaran, Pak. Ya. Oh, alhamdulillah. Mohon maaf. Jangan lebih dalam. Paham, Mbak, paham, Mbak. Ya sedikit aja kan nggak apa-apa, Mbak. Tapi kan nggak terlalu mendetail juga nggak apa-apa. Supaya mengingatkan manusianya, Mbak. Karena orang Indonesia kan masalah klinik kan juga memahami, Mbak. Kadang mereka lebih takut daripada sakral akal gitu, Mbak. Seperti beliau katakan, katanya kalau lihat kunti, lihat gundurwo takut gitu kan, pocong takut, tapi semuanya akan kalah dengan keserakahan. Oh iya, Mbak. Benar. Orang kalau sudah serakah, jangan kunti. Iya, benar. Tempat pesugihan aja disamperin. Oh iya, benar. Benar juga ya. Jadi dilawan ya, Pak. Ketakutan itu ya, Pak. Karena keserakahan duniawi tadi ya, Pak. Iya. Itu juga katanya beliau tuh yang menjadi masalah kan yang menggali itu, Mbak, yang pihak yang punyanya itu dari koperasi pesantren lagi, Pak. Pesantren Azkiyah itu, Pak, namanya. Masya Allah, itu kan berbidang agama ya sebenarnya pesantren, Mbak. Jadi cuma kedoknya aja gitu, Pak. Saya tidak bisa bicara itu. Tapi di balik itu ada orang-orang yang serakah ya, Mbak ya. Iya, itu hanya kedok kali sih, Mbak. Kalau orang serakah kan gak pandang agama. Oh iya, betul sekali, Mbak. Gak pandang jabatan, gak pandang kaya miskin. Ya namanya serakah ya serakah. Iya, benar. Udah lama itu ya, Mbak, kalian ya, dari tahun 2000 berapa itu, Mbak? Udah 5 tahun lebih kan ya, Mbak? Itu kan juga yang baru digali cuma 2 hektar. Sementara izinnya sampai 30 hektar ya, Mbak? Masya Allah, luas sekali, habis itu nanti gunung ya, Pak. Ya itu Gunung dia. Kuda. Sebelum sampai ke tempat leluhur, akan dihalang-halangi, akan dihancurkan. Kayak gitu. Jadi memang udah dirancang seperti itu ya, beliau udah paham. Bapak gubernur itu menutup suatu tempat-tempat. Tidak semuanya ditutup. Itu sebenarnya yang ditahan itu adalah tempat-tempat yang bersejarah. Oh gitu, Mbak. Ya. Oh, rahasianya di situ ya, Mbak. Rahasia di situ. Karena kalau tempat itu hancur semua Jawa Barat. Masya Allah. Karena peninggalan luhur pajajarannya, Mbak. Subhanallah. Iya. Jadi sebenarnya itu rahasianya, Mbak ya. Jadi yang orang sekarang banyak serakah itu, jadi tertutup hatinya ya, Mbak. Nah, sekarang pesannya, Mbak, buat manusia nih, sekarang nih. Apa, Mbak, pesannya, Mbak? Disampaikan, Mbak. Ini kan melalui media sosial, Mbak, kita biar sampaikan. Ya, jaga Allah. Terus? Lindungi Allah. Jangan serakah. Ya, terus? Itu aja, udah cukup. Udah itu aja. Kenapa nggak dibikin angker aja, Mbak, biar pada takut dari dulu gitu, Mbak? Udah gak ada yang takut. Ada serakah tadi ya, Mbak? Astagfirullahaladzim. Ya sekarang ngomong-ngomong, Mbak, tinggal di situ udah lama? Lama sekali sih. Di zaman apa, Mbak? Pajajaran itu? Ya sebelum. Belum. Umurnya berapa, Mbak? Lupa umur berapa ya? Siapa yang mau muslimin, Mbak, dulu? Dulu ada petapa di situ. Ada yang pertapa? Ya. Olia gitu, Mbak? Dia masih keturunan. Dia masih dari kerajaan. Saya tidak bisa menyebutkan
namanya siapa. Iya, kerajaan Pajajaran. Saya tidak bisa menyebutkan namanya siapa. Rahasia. Oh, rahasia, Mbak. Ya. Nggak boleh dibuka. Khawatir. Orang banyak yang ke situ. Oh, berharap. Malah minta lagi. Minta-minta ya, Mbak. Dari tempat pesugihan. Bisa jadi begitu. Itu tempat rahasia. Oh. Jarang ada orang yang tahu. Oh, tapi kalau beliau Sang Hyang Lencana pasti tahu ini, Mbak. Beliau tahu ya? Tidak usah disebutkan lagi beliau. Sekarang Mbak mau ikut beliau nggak amaliahnya? Ya gimana? Mau? Ya. Ya udah. Karena Mbah sudah Muslim ya. Sekarang ikutin saya lagi untuk bersyahadat dulu ya, Mbak. Ya. Ikutin saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terima Mbah dengan di Sang Hyang Lencana Wana. Masuk semua malih Sang Hyang Lencana hakikatnya Allah. Ajaran Allah. Lengkap dan terbaca dengan jelas. Semua titik atifah yang menyalakan Allahnya. Terbaca dengan jelas. Mbak dulu dari golongan jin, siluman, apa manusia? Saya siluman. Tapi dari golongan jin? Bukan. Terus manusia? Saya siluman ular. Setelah dimuslimkan, saya jadi manusia. Oh gitu. Jadi dulu juga dulu juga sebenarnya bukan wujud ular ya, Mbak. Tapi dimuslimin sama seorang petapa, akhirnya jadi muslim, jadi manusia wujudnya. Tapi dari golongan jin sampean? Siluman. Oh iya, siluman ular ya. Jadi di situ udah lama, Mbak, berapa tahun? Sudah lama sekali. Ribuan tahun berarti, Mbak? Hutan semua di situ. Hutan semua. Waktu itu Gunung Kudanya. Oh, sangat lebat berarti ya, Mbak. Itu pegunungan kan tinggi banget itu, Mbak. Ya udah, sekarang mau balik lagi ke sono apa gimana, Mbak? Nanti sebarin ya. Ibadah di sono sebarin dakwah. Ilmunya saya kasih ya, Mbak, dengan izin Sangnya masuk ilmu dakwahnya, bisa mengislamkan dari bangsa gaib apapun dengan izin Sangnya rencana Allah. Mbah, bila perlu takut-takutin, Mbah, biar nggak ada yang gali lagi di situ, Mbah. Ya, menyentuh alat beratnya bisa tersentuh gitu, Mbah. Kalau jumlahnya banyak kan bisa menyentuh, Mbah. Dengan izin beliau begitu, Mbah. Ya, perangi manusia-manusia yang serakah, Mbah. Itu bagian dari syahid loh, Pak. Ya, bagian dari dakwah. Ya, terima kasih, Pak, sudah hadir. Silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Ini sang yang terlepas. Keluar, kunci-kuncinya terlepas. Keluar, kunci-kuncinya terlepas. Alhamdulillah proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Terima kasih para sedulur yang sudah mendoakan untuk proses mediumisasi. Dari dialog tadi bisa ngambil kesimpulan bahwa alam itu selain memang berhuni adalah manusia, ada juga dari golongan gaib. Dan pada masa lalu itu banyak peninggalan para leluhur ya, yang tadi disampaikan oleh siluman ya, mantan siluman ya. Dulu siluman ular tapi dimuslimkan oleh seorang petapa di zaman kerajaan. Nah itu termasuk adalah peninggalan dari kerajaan Pajajaran yang tersisa-sisa di situ, barak para leluhur yang berdiam di situ ya, di Gunung Kuda. Nah termasuk gubernur kita Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi itu, jadi disampaikan itu orang gak sembarangan. Beliau tahu secara gaib mata rohaninya atau pembimbing rohaninya beliau itu
yang mengarahkan bahwa di situ tidak boleh teruskan untuk penggalian. Tapi karena beliau lagi tidak berkuasa saat itu, hanya sebagai anggota Dewan DPR RI ya, jadi beliau tidak punya wewenang untuk menutup 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang kebetulan terjadilah peristiwa ini. Jadi itulah, di balik semua peristiwa itu ada hikmahnya, ini apa? Tidak boleh merusak alam. Nah, alam itu bukan untuk dirusak ya, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan bukan hanya segelintir orang, tetapi untuk kepentingan umum atau rakyat. Nah, itulah dampak dari keserakahan yang disampaikan tadi. Galian-galian itu yang tidak memenuhi standar dan merusak lingkungan yang sangat luar biasa seperti terjadi di Gunung Kuda, akhirnya memakan korban. Dan disampaikan tadi bukan jumlah 14 orang, masih banyak lagi yang tertimbun. Karena waktu saat terjadi itu banyak aktivitas orang, bukan pekerja, tetapi juga banyak yang jualan. Seperti yang disampaikan di berita viral, ada tukang es dan sebagainya. Ya Allah bisawab, semua dialog tadi bukan mewakili kebenaran, ini hanya sebagai tibar, sebagai wawasan. Semoga bisa ngambil hikmahnya, semoga manfaatnya. Terima kasih, jangan lupa prosedur untuk like, share, dan komennya, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.